Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, antara lain nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'alawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, dan mudah-mudahan majlis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qawnaini wa thaqalaini wal fariqaini min urfin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khair
huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini, sekedar mengingatkan besok adalah tanggal 8 Zulhijjah. Kita disunahkan puasa tarwiyah. Jadi besok kita usahakan bisa puasa tarwiyah. Lalu besoknya lagi tanggal 9 Zulhijjah disunahkan lagi, ini sunnahnya muakkad, yaitu puasa Arafah. Jadi tanggal 9 Zulhijjah itu bertepatan 9 Juli. Jadi 9 Juli kita puasa Arafah. Lalu 10 Zulhijjahnya bertepatan dengan 10 Juli, itu disunahkan menyembelih hewan kurban. Jadi bagi yang punya keluasan rezeki, usahakan menyembelih hewan kurban. Waktu penyembelihan hewan kurban ini tanggal 10, 11, 12 sampai 13 Zulhijjah. Jadi satu hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Jadi itu waktu penyembelihannya itu lama. Nah, umumnya pada hari raya Idul Adha, padahal besoknya masih boleh, besoknya lagi masih boleh sampai 13 Zulhijjah. 11, 12, 13 Zulhijjah namanya hari tasyrik. Hari raya dan hari tasyrik itu diharamkan berpuasa. Puasa apa saja nggak boleh. Saya mau qadha nggak boleh di hari tasyrik. Saya mau bertepatan misalkan hari Kamis, biasa Senin Kamis puasa, tidak boleh di hari tasyrik. Jadi hari tasyrik itu hari yang diharamkan untuk berpuasa. Hari raya dan hari tasyrik itu diharamkan untuk berpuasa, hadirin sekalian. Berkaitan dengan takbirnya, hadirin sekalian, takbirnya Idul Adha itu lama. Dari subuh 9 Zulhijjah. Jadi dari subuh 9 Zulhijjah itu sudah takbiran. Terus hari raya takbiran, malam takbirannya takbiran, terus sampai hari tasyrik, sampai asar terakhir hari tasyrik 13 Zulhijjah, asar itu terakhir. Berarti 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, 5 hari takbirannya, hadirin sekalian. Berbeda dengan Idul Fitri. Idul Fitri itu dari maghrib malam takbiran sampai imam sholat Idul Fitri selesai, udah zuhurnya nggak usah takbiran kalau Idul Fitri. Yaitu kurang lebih tentang takbirannya Idul Adha, hadirin sekalian. Adapun mengenai perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin itu sudah wajar, tinggal saling menghormati. Dua-duanya menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang harinya berbeda jangan dipermasalahkan. Jadi yang penting adalah kita yakin, jalani, hadirin sekalian. Yang beda kita hormati perbedaan pendapat, hadirin sekalian. Udah tenang, hadirin sekalian. Jadi yang harinya beda tidak usah kita permasalahkan, lalu kita tetap menghormati, tapi kita berdasarkan keyakinan kita, hadirin sekalian. Mari kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 85, baris ketiga dari bawah. Halaman 85, baris ketiga dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamul Ghazali, Imam Ghazali berkata, rahimahullah, semoga Allah merahmati Imam Ghazali. Imam Ghazali rahimahullah berkata,
masalul ladzi yuqimu suratas sholati dhahirata, perumpamaan orang yang melaksanakan sholat hanya yang lahir-lahirnya saja. Berarti gerakan diri, ruku, bacaan dia laksanakan, tapi hatinya kosong, hatinya tidak ingat Allah. Wa yaghfulu an haqiqatihal batinati, dan lalai terhadap hakikat sholat yang batin. Jadi dia melaksanakan gerakan-gerakan sholat dengan baik, tapi hatinya tidak ingat Allah, kekhusyuannya tidak ada, bacaan Al-Qur'annya tidak direnungkan. Kata Imam Ghazali, kamasalil ladzi yuhdi limalikin azimin wasifatan, seperti orang yang menghadiahkan kepada seorang raja yang agung. Yang dihadiahkan adalah wasifatan, budak perempuan, atau kita sebut saja pembantu, maitatan, yang sudah mati. Jadi kita ngasih hadiah kepada raja, kepada presiden, ngasih hadiahnya pembantu, tapi pembantu yang sudah mati, hadirin sekalian. La ruha fiha, yang tidak ada nyawanya, hadirin sekalian. Maka raja tersebut bukan gembira, tetapi marah kepada orang yang memberikan hadiah. Hadiahnya berupa orang mati, hadirin sekalian. Nah, begitulah sholat yang kita persembahkan kepada Allah, hanya zohirnya saja tapi batinnya tidak ingat Allah. Maka seperti raja yang murka kepada pemberi hadiah, begitu juga Allah juga akan marah kepada kita kalau sholat kita tidak khusyuk, hadirin sekalian. Seperti kita mempersembahkan kepada raja, tetapi pembantu yang sudah mati, hadirin sekalian. Wa masalul ladzi yuqassiru fi iqamati zahiris sholati, perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan gerakan-gerakan sholat, rukunnya saja yang dilaksanakan, sunnah-sunnahnya pada ditinggal, hadirin sekalian. Zahiris sholat, gerakan lahirnya sholat banyak yang ditinggal. Kama salil ladzi, seperti orang yang yuhdi ilal maliki, memberikan hadiah kepada raja, wasifatan, budak perempuan atau kita sebut pembantu, maqtu'atal atrofi, yang putus tangan dan kakinya, mafqu'atal ainaini, yang buta kedua matanya. Wahai raja yang agung, saya persembahkan ini pembantu untuk melayani engkau, wahai raja yang agung. Seorang pembantu perempuan, tangannya putus, kakinya buntung, matanya buta, hadirin sekalian. Gak bisa digunakan untuk apapun, hadirin sekalian. Maka raja pasti marah. Itulah sholat yang dikerjakan, tapi sunnah-sunnahnya banyak yang ditinggal, hadirin sekalian. Jadi mengerjakan sholat tapi sunnahnya banyak yang ditinggal, seperti menghadiahkan kepada raja yang agung seorang pembantu yang tangan kakinya putus dan matanya buta, hadirin sekalian. Raja itu pasti marah. Begitu juga Allah akan marah kepada kita tatkala sholat kita asal-asalan, gerakan-gerakan sholat kita banyak sunnah-sunnah yang ditinggalkan, hadirin sekalian. Fahuwa, maka orang itu, walladzi qablahu, dan orang yang sebelumnya, muta'arridoni, adalah orang yang menawarkan diri, minal maliki, dari raja, bihadiyatihima, dengan hadiah keduanya, lil iqabi, siksa, wan nakali, dan hukuman. Orang tersebut menawarkan diri untuk mendapatkan siksa dan hukuman dari raja. Itulah sholat yang kita persembahkan kepada Allah tatkala kita lalai di dalam sholat, hadirin sekalian. Sholat tidak ingat Allah, maka ini permasalahan, hadirin sekalian, harus kita perbaiki. Sholat ingin cepat-cepat pulang, sholat buru-buru, sholat
tidak tumak ninah. Kalau sudah tidak tumak ninah, tumak ninah itu rukun, udah nggak dianggap sholat, hadirin sekalian. Tapi kalau gerakan-gerakan sunnah-sunnahnya banyak yang ditinggal, itu pun dimurkai oleh Allah, hadirin sekalian. Berarti kita berusaha perbaiki sholat kita, hadirin sekalian. Listihanatihima, karena keduanya meremehkan, bil hurmati, kehormatan raja, wastighfafihima, karena keduanya menyepelekan, bihaqil maliki, haknya raja, hadirin sekalian. Begitu menurut Imam Ghazali perumpamaan ini. Tsumma qala, kemudian beliau berkata lagi, fa anta, sedangkan engkau, tuhdi, menghadiahkan, sholataka, sholat engkau, ila rabbika, kepada Tuhanmu. Jadi kita menghadiahkan sholat kita kepada Allah. Fa iyyaka, maka hati-hatilah, antuh diyaha, menghadiahkan sholat itu, bihadhihi sifati, dengan sifat yang telah disebutkan ini. Jangan sampai kita sholat tidak khusyuk, jangan sampai kita sholat terburu-buru sehingga banyak yang ditinggal di dalam sholat yang menyebabkan Allah murka kepada kita. Na'udzubillah min dzalik, hadirin sekalian. Fatastaujibul uqubata, maka engkau berhak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sholat juga tapi celaka. Itulah yang difirmankan oleh Allah, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Kok orang sholat celaka? Ada lanjutannya, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, hadirin sekalian. Sholatnya tidak khusyuk, sholatnya buru-buru, sholatnya yang penting sholat pengen cepat selesai, maka ini termasuk orang yang celaka, hadirin sekalian. Kalau orang yang sholat seperti ini saja celaka, apalagi yang gak sholat sama sekali, hadirin sekalian. Maka kita berusaha untuk memperbaiki diri kita, perbaiki sholat kita. Insya Allah hidupnya dimudahkan oleh Allah. Insya Allah akhlak akan dibaguskan oleh Allah. Insya Allah hal-hal lain di dalam dunia ini dibereskan oleh Allah. Kewajiban kita adalah membereskan sholat kita, hadirin sekalian. Jangan kita lalaikan, jangan kita anggap enteng, jangan kita anggap sepele sholat ini, hadirin sekalian. Intaha, selesai perkataan Imam Ghazali, bima'nahu, dengan maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kamalut thaharati, sempurnanya bersuci. Jadi sholat itu adalah harus sempurna bersucinya. Wa minal muhafazati, di antara yang termasuk memelihara, alas sholati, terhadap sholat, wal iqamati, dan mendirikan, laha, sholat. Di antara yang termasuk memelihara dan mendirikan sholat adalah kamalut toharoti, sempurnanya bersuci. Jadi bersuci itu adalah pondasinya, hadirin sekalian. Bersuci adalah syarat yang sangat penting diterima tidaknya sholat. Yang wudunya salah, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Yang punya hadas besar, mandi wajibnya salah, lalu dia punya hadas besar, kemudian dia sholat, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kamalut toharoh, sempurnanya bersuci ini harus kita perhatikan di dalam sholat, hadirin sekalian. Sholat itu harus bersih dari hadas dan najis. Ya, najis itu kotoran-kotoran, hadirin sekalian. Kita buang air, misalkan buang air kecil, tidak cebok, hadirin sekalian, lalu menetes di celana atau masih tetap ada di
tidak kita bersihkan, tidak istinja, maka lalu kita gunakan untuk sholat, sholatnya tidak sah hadirin sekalian. Itu berarti tidak suci dari najis hadirin sekalian. Orang yang berwudu, wudunya asal-asalan misalkan, harusnya muka itu terpenuhi keseluruhannya, dia asal begini, maka di sini ada yang tidak terkena air, wudunya tidak sah. Padahal membasuh muka itu wajib. Wudunya tidak sah, sholatnya juga tidak sah hadirin sekalian. Misalkan kita membasuh tangan, tidak sampai siku, kita asal basuh, lalu kita basuhnya segini, lalu wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah juga hadirin sekalian. Ini dia berarti belum bersuci dari hadas kecil. Begitu juga hadas besar hadirin sekalian. Hadas besar itu kalau seseorang itu bersetubuh, kemudian dia harus mandi wajib hadirin sekalian. Mandi wajibnya juga harus benar hadirin sekalian. Mandi wajibnya salah, meskipun orang tersebut sudah mandi, tidak dianggap mandi oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia ke masjid. Ke masjidnya dosa karena punya hadas besar. Lalu dia sholat, sholatnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah, meskipun dia sudah berwudu karena hadas besarnya masih ada, sholatnya pun tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita perhatikan hadirin sekalian. Jadi hal-hal seperti ini perlu kita perhatikan agar sholat kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamalut thaharah, sempurnanya bersuci, itu kita perhatikan hadirin sekalian. Wal ihtiyatu fiha, berhati-hati di dalam bersuci. Jadi kita bersucinya hati-hati hadirin sekalian. Fil badani, di dalam tubuh, wassaubi, pakaian, wal makani, dan tempat. Jadi ada 3 hal yang harus suci: badan, pakaian, dan tempat hadirin sekalian. Ini harus kita sucikan, baru setelah itu kita sholat hadirin sekalian. Nah, untuk lebih rincinya ada di pelajaran fikih hadirin sekalian ini semua. Ya, kalau ini dibahas sangat panjang lebar hadirin sekalian. Qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, at-tuhuru miftahus shalah. Suci itu kuncinya sholat. Diterima tidaknya sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kuncinya adalah dimulai dari kita bersuci. Wudunya benar, mandinya benar, cara menghilangkan najisnya benar, kemudian kita sholat, insya Allah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hadirin sekalian. Wa fil hadisil akhar, dan di dalam hadis lain Rasul bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu setengahnya keimanan. Jadi keimanan itu setengahnya adalah kesucian hadirin sekalian. Maka kita berusaha untuk berhati-hati di dalam bersuci, baik itu wudu, baik itu mandi, maupun menghilangkan najis hadirin sekalian. Wa isbahul wudu'i, menyempurnakan berwudu. Jadi kita usahakan menyempurnakan berwudu. Wa taslisuhu, 3 kali di dalam berwudu. Jadi menyempurnakan wudu adalah hal yang utama. Lalu setiap anggota wudu sunnah 3 kali hadirin sekalian. Min ghairi waswasatin, tanpa adanya waswas, tanpa adanya keraguan-raguan. Wala israfin, tanpa adanya berlebihan di dalam penggunaan air. Jadi tidak waswas dan tidak berlebihan di dalam penggunaan air. Fa innal waswasata, karena sesungguhnya ragu-ragu atau waswas, fit thaharati, di dalam
bersuci, wassolati dan solat, min amali syaiton termasuk perbuatan setan. Jadi kita was-was juga nggak boleh hadirin sekalian. Ini udah dibasuh apa belum ya? Ini udah dibasuh apa belum ya? Kita ragu-ragu. Tadi udah wudu atau belum ya? Nah itu kita segerakan. Dapatkan keputusan lalu kita laksanakan. Nah was-was itu adalah perbuatan setan hadirin sekalian. Begitu juga mubazir hadirin sekalian. Mubazir itu perbuatan setan juga hadirin sekalian. Innal mubazirina kanu min ikhwanis syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu teman-temannya setan. Jadi kita wudu, kerannya dibuka. Lah ininya belum dilipat, kerannya udah dibuka, kakinya belum dirapikan, ininya keran udah dibuka, itu ngucur lama. Nunggu kita begini hadirin sekalian, dirapikan dulu. Ini belum dirapikan, keran udah ngucur lama, itu namanya mubazir hadirin sekalian. Yang benar adalah kitanya siap dulu. Udah siap ininya, kakinya juga. Lalu kita baru buka keran. Buka kerannya nggak usah banyak-banyak hadirin sekalian, seperlunya saja. Jadi kalau kita lagi ini belum siap, kita buka keran, itu mubazir hadirin sekalian. Nah mubazir itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita rapikan dulu diri kita, udah siap, buka keran hadirin sekalian. Buka kerannya jangan terlalu besar hadirin sekalian, agar mengurangi kemubaziran hadirin sekalian. Jadi jangan berlebihan di dalam penggunaan air maupun was-was, keduanya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hadirin sekalian. Yulabbisu biha ala man qalla ilmuhu. Setan bisikan hal itu kepada orang yang sedikit ilmunya. Wadufa aqluhu, lemah akalnya. Jadi was-was dan berlebihan itu dibisikan oleh setan bagi orang yang lemah akalnya dan sedikit ilmunya. Kama qala ba'dus salafi, sebagaimana sebagian ulama salaf berkata, al waswasatu min jahli bisunnati au khoyalin fil aqli. Was-was itu adalah kebodohan, ketidaktahuan di dalam sunnah Rasul, dan kebodohan di dalam akal hadirin sekalian. Wa mazhabus salafi fit taharati huwal mazhabul mahmudu. Adapun mazhab ulama salaf di dalam bersuci adalah mazhab yang terpuji, fi jami'il asya'i, di dalam seluruh perkara. Fa innahum al-qudwatu, mereka bisa diikuti, wa bihimul uswatu, mereka bisa dijadikan panutan hadirin sekalian. Jadi ulama-ulama fikih telah menyusun ilmu fikih, itu yang kita ikuti, itu yang kita jadikan panutan hadirin sekalian. Wa tajdidul wudu'i likulli sholatin minas sunnati, memperbaharui wudu di dalam setiap sholat adalah sunnah. Jadi kita sholat maghrib, wudunya belum batal, sholat isya sunnah wudu lagi hadirin sekalian. Wadawami alal wudu'i mutlaqan mahbubun, melanggengkan berwudu secara mutlak adalah dicintai oleh Allah. Wa fihi manafi'u katsiratun, dan banyak manfaat yang banyak hadirin sekalian, dan banyak manfaatnya. Belum batal berwudu, belum batal mau sholat lagi kita berwudu hadirin sekalian, itu sunnah. Kita maghrib belum batal, lalu kita mau sholat isya wudu lagi, itu hukumnya sunnah hadirin sekalian. Tapi tidak wudu lagi tidak apa-apa hadirin sekalian. Lalu kita membiasakan setiap hari berwudu, itu pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, inilah saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.